Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka mengenal bahwa they had been with Jesus. Mereka pernah kumpul dengan Tuhan Yesus. Jadi keberanian Tuhan, imannya, semuanya itu nular, saudara. Ketransfer. Tapi banyak orang Kristen sama. Tidak tahu bahwa yang sedang dihadapi itu satu kali bisa jadi milikmu. Amen? Bisa kayak Daryl Stott. Bisa. Yang mana yang Tuhan mau kasih terserah. Siapa yang pengen jadi kayak Daryl Stott? Mabok. Tapi itu terjadi loh. Kalau engkau membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, lalu engkau izinkan input yang ilahi yang masuk. Masukan yang ilahi. Dalam waktu sekian waktu setelah selesai, tiba-tiba engkau sadar. Mendadak ada sesuatu yang kemudian diinvestasikan dalam kehidupan kita. Pada waktu terpancar keluar, kita berkata, aku tidak menduga bahwa semua ini bisa terjadi seperti ini. Oleh karena itu, semua yang engkau bisa raih, yang engkau bisa ambil, nikmati. Beberapa tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu ketika saya kirim staf saya, Saudara Hengki ke Swedia. Sekolah di sekolah Alkitabnya Uf Ekman, 9 bulan. Saya ngomong dengan dia begini. Hasto juga saya beritahu yang sama, dia sekolah di School of X yang di Malaysia. Saya berkata begini. Kamu ya, serap semua yang kamu serap. Jangan seperti murid kebanyakan. Ambil semua yang bisa kamu ambil. 9 bulan terlalu singkat untuk dapat semuanya. Terus saya berkata begini, soal hidupmu kamu gak usah khawatir. Kita jamin, kita supply penuh di kantor gereja kalau weekend. Jangan pengen dolan kemana-mana, saya berkata, pokoknya kamu ngumpul terus di gerejanya, kamu ambil semua yang bisa kamu ambil. Dan dia taat. Saudara. Kalau tiap siang, itu mereka ada doa syafaat. Itu muridnya, karena campur dengan part-time-nya, itu kira-kira, berapa dia bilang ya? 600-700, saudara. Murid sekolah Alkitab. Pernah mereka buat di Moskow, muridnya 10.000 sekolah Alkitab. Tentu campur dengan part-time, 10.000. Dan dia buat sekian bulan, 10.000 sekolah Alkitabnya. Nah, Hengki ini, dia ikut doa syafaatnya. Dan yang ikut dari 600-700 orang itu hanya kira-kira 150 yang ikut. Gak banyak. Yang lain gak mau ikut. Doa mah biasa, kita udah ngerti begini. Tapi dia ingat omongan saya. Kamu pakai 9 bulan ini, habis-habisan kamu ambil yang kamu bisa ambil. Dan dia ikut tiap siang sembahyang, teriak-teriak. Begitu weekend, dia datang ke kantor gereja, dia bilang, aku mau ikut bantu. Jadi kerjanya mungkin lempitin amplop, ngasih perangko, gitu aja kerjanya. Tapi yang dia serap itu atmosfer gerejanya. Ini gereja terbesar di Eropa. Di negara yang sosialis dan antikris. Bisa tumbuh begitu hebat. Hamba Tuhannya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi orang ini pintar. Saya berkata, ambil semua yang bisa kamu ambil. Dan manfaatkan semua. Apa yang terjadi, saudara? Begitu dia pulang. Hal pertama yang dia buat, doa siang. Sekarang kan puluhan yang doa. Tapi itu justru cikal bakalnya. Kami mengalami kegerakan seperti yang sekarang ini. Anda bisa ngerti. Dari apa yang dia ambil di situ. Itu mengalami cikal bakal. Yang kedua. Ini orang spesialisasinya. Seperti gereja di Swedia. Baptisan Roh Kudus. Itu kalau doain. Saya nggak bisa niru kayak dia. Saudara. Sudah ya, kumpul semua. Dia ngomong beberapa kalimat. Sudah. Sekarang sembahyang minta. Nanti saya hitung sampai 3. Semua harus bahasa roh. Saya bilang, kok begitu? Yalah, lihat aja katanya. 1, 2, 3. Iya, langsung masalah. Dari mana dapat kayak begitu?
Itu bukan diajari lewat kelas, saudara. Dia nyerap apa yang di dalam. Pinter, saudara. Amen. Dari mana perubahannya? Dia serap apa yang di sekitarnya dia. Kalau Anda belajar seperti ini, Anda nangkep sesuatu yang luar biasa. Banyak orang kumpul dengan hamba Tuhan besar, tapi nggak pernah dapat apa-apa. Gehazi gagal, saudara. Tapi Elisa berhasil ketika dia mentoring dengan Elia. Dia tangkap betul. Tidak ada cerita tentang Elisa sebelum dia diangkat jadi nabi Tuhan. Banyak cerita tentang Gehazi sebelum jadi apa-apa. Tapi akhirnya ujungnya nggak ada apa-apa. Cuman akhirnya kusta seluruh tubuhnya. Bayangin. Engkau bisa berhasil, engkau bisa gagal. Engkau bisa keluar dari sini dengan urapan double porsi. Engkau bisa keluar dengan orang penuh kusta dalam hidupmu. Nah, itu bahayanya. Saya mau beritahu apa yang saya belajar. Sejak tahun 92, saya belajar lewat Benny Hinn. Tapi Anda tahu kan, dia banyak buat KKR di luar Indonesia. Selama ini baru 2 kali ke Indonesia. Dan 2 kali itu saya nggak pernah sekalipun datang dalam kebaktian dia di Jakarta. Nggak pernah 2 kali. Siapa yang pernah hadir KKR-nya Benny Hinn di Jakarta? Anda lebih beruntung. Saya nggak 2 kali saya nggak ikut, saudara. Tapi saya ikut KKR dia. I think mungkin hampir 10 kali, saudara. Di Amerika. Dan Anda tahu kadang-kadang saya cuma seminggu pergi. Ikut beberapa hari pulang lagi. Teman-teman saya di LA mereka ketawa bilang, kamu sudah sinting. Ini orang frustrasi ini. Duit dibuang-buang hanya begitu. Semua tidak ada yang tahu, yang cuma ngerti saya cuma Pak Adi Sutanto. Yang kelak juga akan ngajar bulan Juli. Dia berkata begini. Dulu Elisa yang ikut Elia. Sekarang cara begini pasti memberkati. Saudara tahu apa yang saya buat? Saya belajar begini. Dia ngomong sama saya gini. Dia bilang, kita mesti hikmat dong. Kalau enggak, kita ini siapa? Itu orang gede-gede ikut kebaktian dia. Kita ini siapa? Dia nggak kenal kita. Jadi kita mesti pakai hikmat. Supaya dapat duduk paling baik. Nah, dia berkata begini. Kalau di belakang susah nangkepnya. Duduk cari yang depan. Minimal bangku nomor 2. Ada altar call, lompat pertama. Saya diajari begitu. Jangan sungkan-sungkan. Dia bilang nggak ada orang ngerti kita. Pokoknya kita ada altar call, lompat pertama. Bayangin, saudara. Ini saya kenal dia lama. 1 kali, saudara. Dia bilang gini. Pokoknya kalau mau kebaktian, kami tuh ngumpul di kamarnya ini yang ngurus apa ini? Tempat duduk. Karena itu tiap tempat duduk ada namanya. Gak bisa sembarangan. Itu kira-kira ya 20 baris ke belakang. Itu diblok semua. Itu hanya untuk undangan. Itu pendeta-pendeta dari kota itu akan semua diundang, orang-orang terhormat, semua kumpul di situ. Jadi dia bilang gini, yang paling baik kita nginep di hotel yang sama dengan mereka, cari kamarnya di mana, menjelang berangkat ngumpul depan kamarnya. Saya ikut, saudara. Istri saya kadang-kadang ikut, beberapa teman ikut. Yang terakhir saya bilang gini, ntar tasnya dia saya yang bawain. Jadi itu kan dia bawa tas gede, saudara. Kan berat. Saya bilang, saya bawain. Dia kan senang dibawain orang. Tapi kan saya punya maksud, saudara. Tak bawain tasmu, nanti saya masuknya sama-sama dia. Saya nggak punya badge apa-apa. Security-nya itu ngeri. Benny itu bodyguard-nya gede-gede. Keras, gak bisa nembus, saudara. Jadi kalau saya bawa tasnya dia, kalau nggak boleh masuk, dia kacau. Jadi mesti ikut saya kan bawain tasnya dia. Nggak usah gengsi, saudara. Bodoh gengsi itu. Nipu kita kok, ya kan? Nggak ada urusan. Jadi dia keluar, saya bawain tasnya. Pakai jas, pakai dasi, bawa tasnya orang. Nggak apa-apa, biarin. Yang penting kan pokoknya gue dapat apa yang Tuhan bisa beri. Yang penting saya mau belajar, yang penting aku jauh-jauh dari Indonesia. Saya datang kemari, saya mau dapat yang terbaik yang saya bisa dapat. Jadi saya bawain tasnya. Dan ini perempuan, kalau jalan nggak bisa jalan, lari juga. Jadi kita lari di belakangnya, bawain tasnya orang. Bawain. Masuk, cegat betul, karena saya kalah cepat larinya, dia kenceng sekali. Dan kami kan saya harus tunggu istri saya juga. Jadi dicegat nggak bisa masuk. Saya bilang, ini tasnya dia. Kamu nggak izinin aku masuk, kamu nanti urusan dengan dia. Oh, tasnya dia ya? Kamu yang bawain? Oh ya, saya ini bagian bawa tasnya. Saya berkata gitu. Oh ya, udah buka masuk. Terus masuk. Luar biasa.
Begitu masuk, ini yang orang ini berkata gini, ini sudah diblok semua. Barisan 1, 2, 3, 4, 5 diblok. Karena ini gembala-gembala senior kota ini. Nama mereka di situ. Kamu duduk dulu di baris nomor 6 atau 7. Tunggu di sini. Nanti dia lihat. Aku akan pastikan. Begitu ada peluang, kamu tak tarik. Jadi itu saudara, tiap sekian setengah jam, dia bilang, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Dan selalu dapat baris pertama atau kedua. Berkali-kali dapat baris nomor 1, saudara. Tapi ketika di depan saya bilang, yes, puji Tuhan. Dan saya berharap, itu yang saya kerjain, saudara. Gak usah urusan gengsi, gak usah urusan harga diri, pendetamu lepas dulu, pokoknya aku ini orang haus akan Tuhan, aku mau belajar dari orang ini. Gak urusan. Suatu hari, saudara, pada waktu itu kita kebaktian di Anaheim, di Los Angeles. Dan seperti biasa, saya bawain tasnya dia. Saya bilang, saya bawain tasmu. Wah, dia senang sekali kan. Dia bisa lari kenceng, saya bisa masuk dengan dia. Saya bawain tasnya. Begitu saya masuk, karena ini sudah berkali-kali saya ikut kebaktiannya dia. Jadi staf-stafnya itu apal. Ketemu, apal, saudara. Ketemu, apal. Nah, pada waktu sampai di acara itu, ini ada satu pendik. Jadi gini, itu panggungnya band ini kan cukup tinggi ya. Nah itu di belakang ini ada kira-kira 20 kursi lah. 20 kursi itu untuk orang-orang yang dihormati oleh Benny Hinn duduk di depan. Gitu. Jadi itu pendeta-pendeta kayak Oral Roberts itu kalau duduk di depan sini. Istrinya di bawah, tapi Oral Roberts-nya di sini. Morris Cerullo di sini. Nah hari itu yang khotbah Oral Roberts. Benny Hinn nggak khotbah, dia hanya doakan orang sakit. Ada Oral Roberts, ada Morris Cerullo, orang-orang gede-gede sebetulnya. Lalu dia butuh lagi 10 orang. Dia pilih lagi untuk di baris kedua di belakang di panggung. Saudara. Saya duduk di paling depan sudah nyaman buat saya. Tiba-tiba ini stafnya datang, dia berkata, Pastor Benny minta kamu duduk di depan. Depan mana? Sebenarnya kan depan, saya bilang. Enggak, di panggung. Jadi tolong ikut saya. Nah, itu semua yang diambil beberapa orang, dipilih, semua dikumpulin di belakang. Terus diberi briefing oleh ini stafnya, jadi nanti harus masuknya dari mana? Jadi dari panggung belakang. Udah, terus kemudian disuruh. Dan itu di depan saya persis tuh Oral Roberts. Dan dia khotbah bagus sekali. Dia tanpa buka ayat, dia hanya buka di kitab Daniel, 1 ayat. Dia khotbah tentang Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. Di Kejadian dipanggil sebagai apa, di Keluaran sebagai apa, terus sampai Wahyu. Dan pada waktu dia ngomong sampai tuntas, semua berdiri itu luar biasa. Saya belum pernah ngalamin itu. Tanpa saya sadar, pengalaman begitu lihat ini. Ternyata itu masuk. Dan uang yang saya keluarkan, nothing dibandingkan dengan itu. Itu masuk. Akhirnya saya belajar bagaimana berurusan dengan orang-orang seperti ini. Bagaimana cara bergaul dengan mereka. Cara berpikir mereka itu seperti apa. Nanti kalau ini apa yang mereka buat. Terus begitu. Dan tanpa sadar itu masuk. Sehingga hari ini saya gampang sekali. Saya ketemu orang-orang gede datang, saya ngerti how to treat them. Bagaimana saya perlakukan mereka. Sehingga mereka nggak merasa jadi orang yang aneh di sini. Kita tahu bagaimana cara memperlakukan mereka. Anda ngerti gak? Dan itu akhirnya membuat kita sendiri berkembang. Bukan seperti kata dalam tempurung yang tidak ngerti apa-apa. Karena kita percaya kita punya Allah yang maha besar. Dan kita belajar lewat semuanya ini. Udah selesai semua KKR-nya. Dan itu kan di video dan kemudian diputerin di televisi di Amerika. Minggu depannya itu masuk di TV di Amerika. Teman-teman jemaat kami yang di LA telepon. Pak, aku lihat kamu Pak, di TV Pak. Iyalah kira-kira saya bilang gitu. Dari mana kamu tahu? Di TV Pak, kelihatan di TV katanya. Ya, saya kata gitu. Itu kan dia kan sewa airtime-nya, jamnya siaran gitu ya. Dia bayar ini. Jadi KKR itu dia masuk di TV di seluruh Amerika. Tapi saya belajar itu bagian daripada apa yang pernah kita lewati. Saya belajar lewat hal itu, saudara. Benar. Saya belajar banyak. Dan jangan dipikir bahwa itu gampang, saudara.
Yang terakhir saya pergi ke Charlotte tahun berapa? 95 ya kali ya. Nah, Shelly ikut dengan beberapa teman pada waktu itu. Dan kami sudah nginep di hotel yang begitu sampai di Charlotte, kami mau cari hotel, penuh semua, saudara. Akhirnya kami dipindahin, saya cari hotel sendiri. Waduh, joroknya minta ampun, saudara. Itu karpet, kalau Anda lepas sepatumu, itu sudah sampai lengket dengan kakimu. Saking kotornya, tapi itu penuh hotel semua di situ. Ini orang kalau datang, kota itu senang, karena blok itu ribuan orang masuk ke kota itu. Hotel penuh semua, dan kami dapat hotel yang murahan sekali. Tapi saya bilang, baik Tuhan, aku bersyukur, apapun yang terjadi, bersyukur. Besoknya, ini yang lucu, saudara. Besoknya, itu kan ada mall di situ, saudara. Ada mall kan. Jadi saya pagi keluar, karena malam baru kebaktian, saya jalan, ketemu stafnya Benin yang ngajak saya naik. Dia bilang, kamu nginep di hotel mana? Oh, hotel situ karena dipakai. Oh, tunggu katanya. Dia urus, saudara. Dia bilang, pindah. Dipindahin. Memang bayar sendiri, saudara. Tapi dipindahin, ditaruh di kamar. Tahu kamar saya? Persis depannya kamarnya Benihin. Persis di depannya. Susah juga, masuk tuh bodyguardnya keren-keren gitu, saudara. Tapi saya gak urusan dong, itu kamar saya. Dan lucunya gini, pagi berikutnya, saya kan gak keluar kamar, saya sembahyang. Yang mau cleaning service, mau bersihin kamar. Jadi saya bilang, kamu bersihin dah, aku di sini baca Alkitab, kamu gak kepercayaan. Oh enggak. Orang hitam, saudara. Perempuan, ibu-ibu. Gede badannya. Dia bersihin kamar saya di vacuum cleaner. Kemudian dia nggak tahu saya orang Kristen. Dia bilang gini, itu ada pendeta, baik sekali di depan. Aku baru bersihin kamarnya. Ramah sekali orangnya. Dan dia bilang, anakku kerja di Angkatan Udara Amerika di Florida. Dan anakku sebetulnya kanker dan hampir mati. Dia doakan dalam KKR, anakku sembuh. Tadi aku cerita dengan dia senang sekali dengar kesaksian. Anakku kanker disembuhkan lewat pelayanannya. Sambil kerja, tak dengerin gitu. Dia bisa masuk kamarnya, saya kan nggak bisa, saudaraku. Jadi dia ngomong, orangnya baik sekali, orangnya ramah sekali. Nah itu bagian dari cerita-cerita, saudara. Yang saya mau beritahu saudara, dan itu costly sekali, mahal sekali untuk begitu. Senangnya apa? Nggak ada ya, senang hanya kita hanya godain orang lain aja sebetulnya ya. Tapi saya berkata itu bagian dari proses belajar. Lewat semua yang ada. Saya mau lihat, saya mau belajar. Dan saya datang bukan mau hanya berkata, oh ada apa sih ngertiin ini begini. Saya bilang, yang perlu diserap itu atmosfernya. Karena itu yang akan mengubah cara berpikir kita, mengubah semuanya berubah. Dan kalau kita mau belajar seperti itu, yakinlah saudara, sesuatu yang baik akan terjadi. Dan setiap kesempatan yang diberi, jangan Anda sia-siakan. Semakin kita menutup diri kita dari semua yang baik, Anda boleh bergaul dengan Tuhan. Tapi ingat bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari pergaulan kita dengan orang lain. Semakin kita bergaul dengan mereka yang berhasil dalam Tuhan, Anda akan makin mengerti bagaimana cara mereka melayani Tuhan. Toh mereka lebih senior dari kita, belajar dari mereka. Nggak dapat 90% dari dia, dapat separohnya aja lumayan. Yang saya ditambah-tambah dengan orang lain. Tiba-tiba dalam waktu tidak lama engkau akan dipakai Tuhan dan orang akan recognize akan ministry kita, pelayanan kita. Dan itu akan membuat kita bisa mengalir dengan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Belajar, saudara. Dan Anda orang-orang yang beruntung karena Allah mengasihi Anda luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah buang kesempatan ini. Gunakan dengan sebaik-baiknya, buang semua yang tidak perlu. Sakit hati, jengkel, kecewa, yang sampah-sampah gitu, kenapa diurusi saudara? Buang, sudah waktunya itu harus keluar dari hidup kita. Anda belajar menangkap apa yang dari Allah atas kehidupan kita masing-masing. Amen. Kalau tidak sia-sia. Waktu yang luar biasa akan terjadi. Lihat akan Toronto Blessing. Itu orang datang ke sana. Kami ngalami itu Pak Tri yang mulai ini, Pak Tri. Sampai sekarang masih dengan kami. Saya datang ke sana saudara. Saya nggak ngalami apa-apa, ditumpangi tangan jatuh. Ketawa nggak Pak? Nggak. Cuman senyum-senyum, senang, saudara. Tapi saya lihat orang begini-begini. Saya bilang, aduh Tuhan jelek banget ya. Ada begini-begini. Saya berkata, ya saya bilang, Tuhan kalau ketawa saya masih mau lah. Karena ketawa kan senang. Kalau udah begini. Saya bilang kok kayak orang sekarat begini-begini. Aduh, yang ini jangan Tuhan. Nanti repot. Jelaskannya ke orang susah. Jadi akhirnya semua didoakan. Yang ngalamin cuma satu orang tok.
Mabuk-mabuk, yang lain semua waras semua. Saudaraku. Seminggu penuh di Toronto nggak ngalami apa-apa. Saya pulang, sampai di Indonesia, 2 minggu tidak terjadi apa-apa. Saya sudah bilang, puji Tuhan. Selesai kan pikirnya? Enggak selesai. Yang nempel, saudara, itu akan ada waktunya itu keluar. Nah, lucunya gini, kami buat retret di Bandungan dengan pengurus. Kira-kira 100 orang, Pak Tri hadir waktu itu. Pak Tri tidak ikut kami ke Toronto, saudara. Jadi saya habis khotbah biasa gitu, selesai khotbah, mendadak nggak tahu orang ngomong apa-apa, Pak Tri ini ketawa nggak bisa berhenti. Dan itu nular. Nularnya begini-begini loh. Saya bilang, orang-orang yang tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba begini-begini saudaraku. Yang paling gawat, saya lihat istri saya sendiri begini-begini. Saya bilang, waduh. Yang aku tidak mau, istriku ngalami. Nah itu saudara. Coba Anda mau tanya, dari mana kok bisa begitu? Kok bisa nular? Perkara rohani itu contagious, nular. Sebagaimana dosa nular, perkara rohani itu nular. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang sedang ketularan hal itu dengan kuat, Anda nempel, Anda ketularan. Darrell Stott ngajarin apa? Ketika ada orang yang begitu kepenuhan Roh Kudus, duduk di sebelahnya aja. Tiba-tiba Anda akan mengalami seperti mereka, karena itu nular, saudara. Nah kalau barang sesaat bisa nular, kalau Anda bergaul terus selama 6 bulan, semua yang didapat engkau serap dengan rohmu, itu akan nular. Dan tiba-tiba akan terjadi di gereja masing-masing seperti yang terjadi. Dan betapa luar biasanya, sebab saya yakin di satu kota tidak ada satu gereja pun yang bisa tangani semua yang Allah sediakan buat kita. Semua kita perlu bergerak bersama-sama. Tapi kalau kita tidak bisa tangkap apa yang Tuhan sediakan, nggak ada hasilnya. Anda bisa nangkap ini. Dan saya berharap semua yang saya sampaikan ini membuat kita makin mengerti bagaimana orang Kristen seharusnya belajar secara rohani. Nah sekarang coba buka 2 Petrus pasal 2. Hal yang negatif pun bisa terjadi sebagai sesuatu yang menghambat akan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. 2 Petrus pasal yang kedua. Lihat pada ayat 7 dan ayat yang ke-8 dari 2 Petrus pasal yang kedua. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Anda perhatikan ini, cara hidup dari orang-orang yang tidak mengenal hukum, yang mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang hanya ikut hawa nafsu, mereka punya cara hidup sendiri. Dan cara hidup dari orang ini, kalau terus dihadapkan kepada orang benar, itu menghasilkan yang namanya penderitaan terhadap orang benar. Oke, teruskan ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari, apa saudara? Melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu apa? Tersiksa. Anda perhatikan kata melihat dan apa? Mendengar. Lalu akibatnya jiwa mereka yang benar itu tersiksa. Lihat, hal yang baik bisa contagious, bisa menular. Hal yang buruk bisa menimbulkan penderitaan. Kalau kita tidak belajar kuat dalam Tuhan dan belajar menyerap yang baik, Anda terus bergaul dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mereka punya cara hidup seperti itu, maka kita akan menderita. Bukan cuma menderita, yang kita lihat dan kita dengar menciptakan siksaan dalam jiwa kita. Jadi betapa pentingnya mata dan telinga kita. Betapa pentingnya kita melihat semua yang ilahi dari hidup kita. Karena yang ilahi itu ketika masuknya ilahi, keluarnya ilahi. Masuknya daging, keluarnya daging. Masuknya hawa nafsu, keluarnya hawa nafsu. Sekarang buka Mazmur pasal yang pertama. Saya yakin Anda hafal ayat ini. Mulai ayat yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang pertama.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini kumpulan apa sebetulnya? Kumpulan orang-orang tidak percaya. Ya kalau ada hal-hal yang dibuat Tuhan, mereka hanya mencemooh. Yang keluar itu negatifnya, yang keluar cuma kritiknya. Tidak ada support apapun. Nah kalau kita bisa keluar, tidak duduk sama-sama mereka, Alkitab berkata kita berbahagia. Mungkin kita berkata, Pak, tapi semua orang Kristen, ya Kristen, tidak Kristen, nggak urusan sebetulnya. Kalau Kristen pun kerjanya hanya mencemooh, mengkritik, negatif, semua negatif. Nggak ada yang baik yang dihasilkan. Saya pernah punya orang, teman yang kerjanya begitu, saudara. Kalau misalnya gini, ada orang lagi, pernah gini, ada orang ya, di dalam kebaktian, kita baru mulai kenal nubuatan. Jadi pada waktu itu beberapa orang mulai bernubuat. Selesai semua, dia datang nyengir-nyengir berkata gini, Tuhan cerewet ya hari ini ya, ngomong terus ya, Tuhan cerewet ya, katanya bayangin. Anda sedang belajar untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya memang Alkitab mengajar, hanya beberapa orang yang menyampaikan firman dan sebagainya. Itu bagian dari pengaturan lebih lanjut. Ketika Anda sedang belajar, banyak orang kan campur dengan emosinya. Mereka tidak siap dengar yang begitu. Karena seperti gandum sedang tumbuh, tercampur dengan ilalang. Ingat, ketika mereka berkata, izinkan kami cabut ilalangnya. Tuannya berkata apa? Jangan. Nanti gandumnya ikut tercabut. Nah ini yang tidak disadari oleh orang. Ketika orang sedang belajar, lihat akan campurannya, dagingnya ikut main, kita berkata, cabut dagingnya. Mati. Banyak hamba Tuhan, ketika di gereja sedang mengalami, ya banyak muncul kan kayak Toronto Blessing, begitu ya. Orang mengalami renewal. Apakah itu murni semua roh Tuhan? Pasti tidak, saudara. Campuran emosinya orang pasti ada. Tapi Alkitab juga mengakui, nubuat kita tidak sempurna. Tapi Alkitab yang sama berkata, jangan anggap remeh nubuatan. Ya kan? Yang campuran sekalipun Allah menghargai. Sebab kita ini manusia. Campurannya pasti ada. Nah kalau baru mulai tumbuh, dicabut saudara, ya mati semuanya. Nah ketika orang mulai belajar nubuat, dia berkata gini, Tuhan kok cerewet ya hari ini ya, ngomong sekali nggak cukup ya Tuhan ya, ngomong terus katanya. Nah semua discourage saudara. Ops. Nanti kebaktian berikutnya mau nubuat, ingat tadi, Tuhan cerewet ya. Mati gak saudara? Mati, padam. Pasti padam. Kami baru ngalami ketika tahun-tahun dulu, ketika orang ditumpangin tangan rebah, itu baru terjadi pada waktu itu. Langsung ada hamba Tuhan ngomong begini. Saudara ingat ya, jangan dorong-dorong orang dong. Jangan begini, kritik habis saudara. Mati gak? Mati. Nah banyak orang bodoh sekali. Sehingga ribut dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Lihat kalau Tuhan aja berkata, tunggu sampai mereka siap dituai. Nanti cabut bareng-bareng, pisahkan mana gandum, mana ilalang. Gandum masukkan lumbung, ilalang dibakar. Itu Tuhan saudara. Nah dalam kita belajar, sifat kritik begini harus Anda buang. Anda harus mengerti, melihat seperti cara Allah melihat. Kalau tidak, nggak akan terjadi apa-apa di tengah-tengah kalian, pasti. Ketakutan dengan kedagingan terlalu banyak, itu nggak ada untungnya kok. Biarkan, ada waktunya memang keluarnya serentak sama-sama. Nanti dengan bijaksana kita mesti pilah-pilah. Tapi jangan dimatikan dari mimbar, apalagi saudara permainkan dengan perkataan-perkataan begitu. Pasti mati. Nah, pertumbuhan yang engkau lihat, semua yang terjadi, pasti Anda lihat dagingnya. Bercak-bercak kedagingan itu akan muncul, saudara. Nah, kalau itu dekat, dihabisin seketika, nanti yang terbaik dari Tuhan yang sedang muncul akan ikut mati di dalamnya. Sebab, semua yang dikerjakan dengan kedagingan, itu akhirnya akan membunuh. Coba, ada pendeta gini, sukanya kalau khotbah, awas ini, awas ini. Awas ini, awas ini, awas ini, awas ini,
Lama-lama awas aku juga gitu. Semua awas ini, awas ini, awas ini. Saya jamin saudara, tidak terjadi apa-apa di situ. Mati semua. Jadi orang yang ditakut-takuti, awas ini, awas ini, awas ini. Awas, 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 awas. Orang ditakut-takuti terus. Jemaatnya nggak berani berbuat apa-apa. Supaya aman, diem aja. Ya kan? Oh bahasa roh, awas loh, penyesat. Lagi menari-nari, awas loh, nanti itu kayak kerasuan setan. Ya. Mau tepuk tangan, awas loh, emosi loh, emosi. Nah, emangnya kita robot gak punya emosi, saudaraku? Ya punya. Tapi terus awas loh, awas loh, awas loh, awas. Lama-lama orang berkata, awas loh, pendeta mulai awas, awas, awas loh. Anda tahu Pak Yusak buat seminar surga. Well, saya ditelepon pendeta. Saya kadang heran dengan pendetanya. Aduh, saya nggak tahu lah. Tapi saya menghormati dia. Ditelepon. Marah. Saksinya mana kalau dia naik ke surga? Lu naik ke surga kok ngajak-ngajak orang itu begitu. Buktinya apa kalau tidak bohong? Ya susah tuh. Betul nggak? Katanya suruh percaya. Dan buat saya bilang, mana mungkin orang pernah ke surga? Saya mau beritahu saudara ya, itu dia bukan satu-satunya yang pernah ke surga. Robert Liardon tulis buku I Saw Heaven. Pak Pariaji tulis buku, apa judulnya itu? Nah, banyak kok saudara. Sejak saya masih kecil, saya lihat kesaksian orang-orang pernah mati, pernah ke surga, itu biasa sebetulnya kok. Mana saksinya? Ya nanti kalau lu mati lah. Tapi gak bisa bersaksi lagi kalau sudah mati. Saya heran tuh. Heran sekali. Coba Anda, saya berkata, ya boleh lah, itu kebenaranmu sendiri lah. Dan buat saya susah sekali. Saya bilang, Tuhan, aku suruh ngapain ya, diemin aja. Oh ya. Ada lagi Pak, ya itu aja. Oke, terima kasih, itu teleponnya baik, selesai. Mau apa? Tapi kalau kita terus, orang ditakut-takutin terus. Coba Anda punya anak, jangan merangkak loh, jangan merangkak, ada semut. Lumpuh itu anak, saudara. Ya kan? Gampang. Kalau kita insecure begitu, saudara, anak-anaknya lumpuh semua. Amen, saudaraku. Kita mesti belajar seperti Tuhan. Apakah betul murni semua yang dari roh Tuhan semua? Pasti tidak loh. Wong kita ini punya jiwa. Jiwa itu ada perasaannya, ada emosinya. Kalau emosi kita luka aja, saudara. Anda di jamah roh Tuhan itu meledak. Ya kan? Dan itu emosi, biasa. Diarahkanlah, diberitahu yang baik, yang mana. Tapi tidak usah dimatikan seketika. Matikan mati kok. Pasti dimatikan mati. Apalagi Anda tembak dari mimbar. Habis, saudara. Dipermalukan, jadi cemoohan. Ya habis. Jangan ada yang kepengen jadi hamba Tuhan dengan urapan hati-hati ya, saudara. Ya, jangan. Hati-hati ya, hati-hati. Nanti lama-lama jemaatnya berkata, awas hati-hati, pendeta kita sudah mulai hati-hati lagi, kita mesti hati-hati. Karena dia mulai hati-hati, kita mesti hati-hati karena dia hati-hati. Dan kerjaan kita cuma apa? Cuma ngeresponi, orang beri respon itu bodoh sekali. Ya kan, saudara? Jadi kalau kita mau belajar dari Tuhan, mesti belajar buka hati, saudara. Ya, kalau tidak repot, kita tidak akan pernah bisa ngerti. Amen. Mari kita berdoa dulu sama-sama. Tuhan, biar dimeteraikan semua yang kami terima pada pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau akan menyempurnakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam anugerah Tuhan kami menikmati semua yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.